Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk bangun malam di tengah banyaknya manusia yang tertidur lelap. Dan itu di antara karakteristik dari penduduk surga Firdaus. Ya, karena Allah mengabarkan dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Di antara yaitu kita salat malam wan nasun niyam. Yaitu kita salat malam, mereka salat malam dan pada saat manusia tertidur. Dan di antara ayat Allah kabarkan adalah wa fil asharihum yastaghfirun. Dan orang dari penduduk surga Firdaus itu, mereka di waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum masuk subuh. Yastaghfirun, mereka beristighfar. Bahkan lebih hebatnya kita istighfarnya bukan hanya istighfar biasa. Bahkan kita beristighfar di dalam salat kita. Itu lebih hebat lagi istighfarnya itu. Baru kita membaca Allahumma baini, itu istighfar. Kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, itu istighfar. Kita membaca di antara dua sujud kita rabbi ghafirli, itu istighfar. Dan doa-doa lain ketika kita sujud, ketika kita ruku dan seterusnya. Maka dari itu kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang melembutkan hati kita di atas mudah beristighfar terhadap dosa-dosa kita. Maka dari itu imam kita tadi mengingatkan kepada kita dua ayat bagaimana Allah menghukumi dari orang-orang yang berdosa. Dan di antara karakteristik sehingga kita terhindar dari dosa, diazab karena disebabkan dosa kita adalah kita bersama orang-orang saleh. Bagaimana Allah mau mengazab orang-orang Quraisy, tadi itu tentang kisahnya orang-orang Quraisy di rakaat pertama. Allah mengazab mereka. Ya, sedangkan Allah berfirman kepada nabinya, sedangkan kamu ada. Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Jadi keberadaan Nabi itu tercegahnya azab. Tapi karena Nabi tidak ada, maka satu saja senjata seseorang tidak diazab oleh Allah, yaitu dia senantiasa beristighfar. Ya, akhadnahum bidunubihim. Itu tadi yang dibacakan di rakaat pertama. Kami mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi faedah yang kita dapatkan di salat subuh ini satu, ya, sebab yang mendatangkan azab adalah dosa. Jadi kalau ada turun azab ini banyak jenisnya. Ya, meletusnya gunung, melandanya banjir, ya, longsornya gunung-gunung yang kokoh, sulitnya ekonomi, banyaknya terjadi perzinahan, zilzal, goncangnya bumi ini, ya, itu disebabkan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi ini harus kita ingat, ya.
Jadi kalau kalian nanti di kemudian hari sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, kalian berada dalam kesulitan, satu saja, satu yang kalian lakukan. Duduk sejenak, bertafakkur sejenak, bayangkan dosa-dosa kalian, istighfar, masalah akan teruraikan. Ya, yang kedua, faedah yang kedua, ya, istighfar adalah solusi dari segala problematika. Istighfar atau memohon ampun adalah solusi dari segala problematika. Problematika itu adalah segala masalah. Masalah ekonomi, istighfar. Coba dalilnya di mana? Surah Nuh. Fastaghfiruka innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk beristighfar. Dengan kalian beristighfar, Allah akan menurunkan hujan, akan memberikan anak-anak, dan melapangkan harta-harta kalian. Ya, di rakaat kedua imam kita membacakan atas kita di surah Ibrahim, yang harusnya seseorang kalau membaca ini bergetar hatinya, ya, menetes air matanya, akan merinding bulu-bulunya, disebabkan ini ayat yang ada salah satu kitab namanya Bukaul Ulama, ya, tangisan-tangisan para ulama. Di antara ayat yang menjadikan menangis para ulama adalah ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa baratu lillahil wahidil qahar. Yang kata Allah, ketika hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi bumi ini ada letusan yang dahsyat. Jadi ketika ada letusan itulah terompet yang ketika Allah tiup, seluruh bintang-bintang yang bergantungan itu berjatuhan. Langit yang kokoh 7 lapis itu runtuh. Gunung-gunung yang kokoh berdiri itu hancur lebur, terbang bagaikan debu yang berterbangan. Air laut yang melimpah tenang itu bagaikan air yang mendidih, menggulung 7 lapis bumi. Apa yang ada di dalam bumi itu keluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seluruh isi-isi bumi itu keluar dari apa-apa yang memberatkannya. Jadi ini ketika tiup terompet, ya, terompet sangkakala, seluruhnya hancur. Tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada lagi yang rendah, rata. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Ketika hari itu diganti bumi dengan bumi yang lain. Was samawat, begitu juga 7 lapis langit diganti, ya, dengan langit yang lain. Wa baratu, dan pada saat itu semuanya sudah dibangkitkan. Ya, inilah yang namanya pada mahsyar. Jadi pada saat itu bumi itu menjadi putih. Wa baratu lillahil wahidil qahar, maka Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kerajaan di hari ini? Mana itu riwayat kami ngasih ini? Ya? Orang mengatakan lillahil wahidil qahar, orang beriman. Ini milik Allah, hari ini adalah harinya Allah. Kepunyaan Allah. Tidak ada yang berhak membantah. Yauma taqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Ketika pada saat itu seluruh ruh, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat datang kepada Allah dengan bersab-sab. Sesuai dengan sabnya, sab malaikat sama sab malaikat. Sab manusia sama sab manusia. Tapi manusia terbagi 2. Ada manusia yang beriman, ada yang manusia yang kufur. Mereka semua mengatakan lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah satu-satunya.
Tuhan satu-satunya Tuhan yang esa. Al-Qahhar, pemilik kekuatan, pemilik penakluk, hanya milik Allah. Apa kata Allah? Wa taral mujrimina yauma idzin muqarrarina fil asfal. Dan kalian melihat orang-orang yang berdosa, ya, mereka itu terikat dan terbelenggu. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang berdosa akan datang kepada Allah dengan terikat. Terikat lehernya. Apa yang mengikatnya? Didapati dalam riwayat bahwa dia terikat dengan ular-ular yang besar. Bahwa dia terikat dengan apa yang dia makan dari riba. Bahwa dia terikat dengan kalau dia tidak pernah mengeluarkan zakat, maka harta yang dia kumpulkan, yang dia timbun, yang dia tidak keluarkan zakatnya, maka harta ini, emas ini akan menjadi ular besar. Mulai dari dalam lahatnya, dari dalam kuburannya itu akan keluar bersamanya dan akan menyeretnya. Orang-orang yang makan harta haram, harta yang bukan haknya, dia akan datang kepada Allah dengan perut sebesar gunung. Allah. Dan seseorang ada yang datang terikat karena mukanya hitam, mukanya memerah, disebabkan dosa-dosa dan kesalahan karena dia menggunjing saudaranya yang lain, karena dia mencontreng saudaranya yang lain. Ada orang yang terikat dengan, ya, terikat dengan tangannya sendiri, dia garuk terus tangannya. Ya, ada orang yang terikat dengan dia menarik lehernya, menarik dia punya lidah sampai mengitari dia punya leher. Disebabkan dia senantiasa berdusta, senantiasa lidahnya ini mematahkan hati-hati manusia. Allah Akbar. Jadi di sini ya kita melihat bagaimana itu orang-orang yang beriman. Ketika Allah memperhitungkan mereka, ketika mereka berdosa bersama, diikat dan dibelenggu dengan dosa-dosanya. Nah, maka dari itu ya kita ingatkan kepada seluruhnya belajar bahasa Arab bagus-bagus. Sekali lagi kalian tidak akan merasakan lezatnya sholat, lezatnya ibadah, lezatnya syariat Islam kalau kalian tidak paham bahasa Arab. Bahasa Arab kunci. Ya, bahasa Arab kunci. Jadi ditulis faedah yang ketiga, ya, mempelajari bahasa Arab adalah asas. Mempelajari bahasa Arab adalah asas kekhusyuan sholat, kelezatan ibadah, dan kenyamanan dalam beragama. Jadi bahasa Arab adalah asas kekhusyuan sholat, kenyamanan dalam beragama. Ya, ini. Kita lanjutkan ayat kita karena waktu membatasi kita. Kata Allah, wa taral mujrimina yauma idzin muqarrarina fil asfal. Dan kalian melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, pada hari ketika tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Muqarrarin, mereka itu diikat fil asfal dan dibelenggu. Sarabiluhum min qitari wa tashyawujuhum nar. Nauzubillah. Ya, yang kata Allah, tentang mereka pakaian mereka dari cairan aspal. Bayangkan, itu cairan aspal tidak mungkin melengket kalau bukan dari bara-bara api. Jadi dia dibakar di tempat yang paling panas. Seperti kalau kita dikasih masuk, misalnya kalau ada sudah menyala itu api-api, dikasih masuk di situ. Bukan cuma masuk, dijadikan api-api itu pakaian dan kita dipakaikan. Baru ditambah lagi cairan kayak minyak goreng yang mendidih, dijadikan baju, kemudian baju itu dijadikan untuk kita pakai.
Bagaimana coba bayangkan itu? Sedangkan bekas api saja Pak, kalau kita pakai, bagaimana panasnya? Bagaimana melukai badan kita? Apalagi ini kalau betul membara, menyala, kemudian kita dipakaikan padanya. Yang kata Allah, sarabilu min qitarin. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, pakaian mereka dari cairan asfal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Ya, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Untuk apa? Liyajziyallahu kullu nafsin ma kadzabat, agar Allah membalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi Allah Maha Adil. Ya, di antara ucapan kata para ulama, kenapa Allah pakaikan pakaian dari neraka? Ya, pakaian yang panas. Karena mereka dahulu di dunia berpakaian dari pakaian Allah, sedangkan mereka tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa Allah pakaikan? Siksakan dia, ya, sampai masuk kepada wajah-wajah mereka. Karena Allah yang memberikan wajah kepada mereka untuk bersujud kepadanya, tunduk kepadanya, sedangkan mereka membangkang dan congkak dan bahkan berpaling kepada Allah. Jadi wajahnya yang Allah hinakan. Di antara ucapan para ulama, kenapa Allah di sini mengabarkan bahwasanya wajahnya? Karena hal yang paling terhormat pada seorang hamba di dunia yang dilihat apanya? Wajahnya. Jadi Allah menghinakan yang paling mulia pada sisi seorang hamba. Jadi jangan ditanyakan lagi. Yang ketiga yang antara kalangan para ulama mengatakan, di sini Allah pakaikan pakaian dari neraka, wajahnya terbakar, wajahnya menghitam. Bagaimana panasnya itu? Baju dipakai, wajah terbakar. Sama dengan kisah tentang pamannya Nabi. Siksaan api neraka yang paling rendah, seseorang dipakaikan sendal, ya, terompak pada kakinya, yang mendidih apa? Otaknya. Artinya yang paling jauh dari badannya saja itu mendidih. Jangan lagi yang lebih dekat. Jangan lagi ditanyakan yang lebih dekat. Kalau otaknya saja mendidih, bagaimana hatinya, bagaimana badannya, bagaimana pahanya, bagaimana bitisnya yang lebih dekat dari sendalnya. Ya, ini. Jadi ini di ayat terakhir ya, surah Ibrahim. Kata Allah, "Hadza balagul linnas." Inilah penyampaian untuk manusia. Jadi yang mengaku manusia, yang berpikir dirinya adalah manusia, ini penyampaiannya. Hati-hati orang-orang pendosa, orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang tidak mengikuti jalan Rasul, orang-orang yang senantiasa kehidupannya maksiat, jauh dari Allah. Hati-hati. Sekarang pikirkan bagaimana meninggalkan dosa kesyirikan, bagaimana cari jalan untuk menempuh jalan Rasul. Fikirkan bagaimana, usahakan sebelum ajal menjemput, fikirkan kebaikan apa yang saya bisa lakukan, dosa apa yang saya bisa tinggalkan. Ya, ini kata Allah, waliyunziru bihi, agar kami memberikan peringatan kepada mereka, waliya'lamu, agar mereka mengetahui, innama huwa ilahu wahidun, karena sesungguhnya Allah itu Maha Esa, Maha diibadahi, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Waliyatadzakkar ulul albab, dan agar hendaknya orang-orang memiliki akal sehat, akal yang murni, akal pada hati, pikiran dan amalannya itu, ya, senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Inti pelajarannya tadi, yang pertama apa? Dosa adalah sebab turunnya azab. Ya, yang kedua, istighfar adalah solusi. Memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah adalah, ya, solusi dari segala problematika semuanya. Kalau ada orang yang bodoh, ya, susah masuk apa Ustaz? Banyak istighfar. Susah ekonomi Ustaz, biar dimakan susah, banyak istighfar. Ya, kisahnya
tentang Hasan al-Basri dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, azab, coba lihat. Allah mengazab banjir bandang Nabi Nuh karena kenapa? Karena dosa. Ya, Allah turunkan guntur atas Nabi Soleh karena apa? Karena dosa. Allah menghukum kaum Nabi Lut karena apa? Dosa, homoseksual. Allah menghukum ya kaum Tsamud, kaum Ad karena apa? Karena dosa. Ya, Allah menghukum kafir Quraisy karena apa? Karena dosa. Allah menghukum Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah karena apa? Karena dosa. Seluruhnya karena dosa. Ya, Allah menghinakan orang Yahudi sehingga keluar dari tempat yang termulia yang ada di muka bumi. Keluar terhina, terkalahkan. Karena apa? Karena dosa. Memerangi Rasul. Ya, ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan saya mohon maaf kepada Ustaz, lebih waktunya 2 menit karena saya usahakan 5.30 itu sudah kita masuk di tahfidz. Ya, biasanya kita selesai sholat ya itu sudah di jam ya 5:10 dan seterusnya. Kajian kita ini alhamdulillah 20 menit lebih sedikit, 21 menit. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.